Orang yang tidak pernah gagal dalam hidupnya. Cerita ini terjadi pada tahun 2015 di sebuah desa kecil di Banyumas, Jawa Tengah. Tentang seorang pria bernama Budianto. Ia bukan pejabat, bukan konglomerat, tapi setiap hal yang ia lakukan selalu berhasil. Buka usaha, langsung ramai. Ambil keputusan, selalu tepat. Saingan bisnisnya, satu persatu tumbang. Orang-orang mulai menyebutnya orang yang tidak pernah gagal dalam hidupnya. Apa rahasianya? Sebuah kotak tua, peninggalan dari ayahnya yang dikenal sebagai orang pintar. Isi kotak itu cuma satu benda, tapi sejak kotak itu ada di tangannya, hidupnya berubah total. Kamu boleh percaya, boleh tidak. Tapi setiap orang yang tahu kisah ini, nggak pernah melihat hidup dengan cara yang sama lagi. Jangan di-skip, karena bisa jadi apa yang kamu dengar hari ini bisa mengubah cara kamu menghadapi hidup. Ini bukan kisah biasa. Ini adalah kisah orang yang tidak pernah gagal dalam hidupnya. Tahun 2015, di kaki pegunungan Banyumas, Jawa Tengah, sebuah desa kecil masih mempertahankan nuansa tradisionalnya. Di desa itu tinggallah seorang anak bernama Budianto. Ia bukan anak biasa. Dilahirkan dari pasangan Bumira dan Joko Sutarjo, keluarga ini sudah lama dikenal oleh masyarakat sekitar. Tapi bukan karena kekayaan atau jabatan. Nama Joko Sutarjo punya makna lain di telinga warga desa. Orang pintar. Bukan tanpa alasan. Hampir setiap hari, halaman rumah mereka penuh dengan orang. Ada yang datang dari desa sebelah, ada yang bahkan menempuh perjalanan jauh hanya untuk bertemu Joko. Mereka menyebutnya sebagai orang yang bisa menyembuhkan penyakit, memberi penglaris, atau membantu mengatasi masalah rumah tangga. Rumah sederhana itu seperti klinik spiritual tanpa papan nama. Joko Sutarjo dikenal sering bertapa di Gunung Kawi. Konon, dari sanalah ia mendapatkan ilmunya. Tapi bagi Budianto kecil, semua itu masih menjadi misteri. Ia hanya melihat ayahnya duduk berjam-jam bersama orang asing, membisikkan sesuatu, atau memberikan air putih dan jampi-jampi. Ia tumbuh dalam rumah yang penuh aura mistik, tapi hatinya dipenuhi rasa penasaran. Ketika anak lain bermain petak umpet atau layangan, Budianto sering duduk di teras, melihat orang-orang menangis setelah mendapat wejangan dari ayahnya. Kadang ia mendengar kalimat-kalimat ganjil yang tidak ia mengerti, tapi ada satu hal yang ia tahu pasti. Ayahnya dihormati, bahkan ditakuti. Dan waktu berjalan, dunia berubah, tapi rumah itu tetap sama. Selalu ada yang datang dengan harapan dan pergi dengan keyakinan. Tahun berlalu, Budianto tumbuh menjadi pemuda dewasa. Ia menikahi seorang perempuan bernama Sinta, gadis sederhana yang setia menemaninya dalam suka dan duka. Mereka hidup sederhana, tanpa ambisi besar. Sampai suatu hari, kabar duka datang. Joko Sutarjo wafat dalam usia senja. Tak banyak yang tahu bahwa sebelum meninggal, Joko sempat memanggil Budianto ke kamar. Di sana, ia memberikan sebuah kotak kayu tua. Kotak itu tampak biasa, usang, dan tertutup rapat. Tidak ada ukiran, tidak ada simbol. Hanya sebuah benda tua yang tampaknya sudah lama disimpan. Jaga baik-baik kotak ini. Suatu hari kamu akan mengerti, kata Joko lirih sebelum menghembuskan napas terakhir. Budianto menyimpan kotak itu di lemari rumahnya. Tidak ia buka. Ia hanya mengingat pesan ayahnya dan membiarkannya tersimpan seperti kenangan. Namun ada yang aneh. Sejak kotak itu ada di rumah, hidup Budianto seperti berubah perlahan. Ia mencoba membuka usaha kecil-kecilan di rumah, jualan gorengan, lalu kopi sachet, bahkan pulsa. Aneh tapi nyata, semua usahanya selalu berhasil. Saat orang lain mengeluh sepi, Budi selalu punya pembeli. Saat orang lain gagal, Budi justru untung. Sinta mulai bertanya-tanya, apa ini karena kotak itu? Awalnya, Budi menganggap itu kebetulan. Tapi semakin lama, keberuntungan seperti terus mengalir. Semua langkah yang ia ambil selalu tepat. Seolah-olah
ada kekuatan yang menuntunnya. Hingga pada suatu hari, Budianto memberanikan diri untuk membuka usaha yang lebih serius. Ia ingin membuka warung makan. Lokasinya ia pilih di pinggir jalan desa, tidak jauh dari warung yang sudah lama berdiri, milik Pak Darto. Warung Pak Darto sudah seperti institusi, berdiri puluhan tahun. Semua orang tahu makan enak ya di sana. Ketika Budi menyampaikan rencananya ke warga, mereka menertawakannya. Ngapain buka warung di situ? Udah pasti kalah saing sama Pak Darto. Tapi Budianto tetap maju. Ia ingin mencoba. Dan satu malam sebelum warungnya buka, ia mengambil kotak kayu itu. Perlahan, ia buka tutupnya. Di dalamnya, hanya ada sebuah batu. Batu biasa, tidak bercahaya, tidak punya bau aneh, tidak ada simbol gaib. Tapi saat memegangnya, entah kenapa, Budi merasa yakin. Yang tidak ia sadari, di balik jendela ada sepasang mata yang mengintip. Seseorang melihat apa yang ia lakukan. Esok harinya, warung Budi dibuka. Hari pertama, ramai luar biasa. Bahkan lebih ramai dari warung Pak Darto. Orang-orang dari luar desa ikut datang. Mereka bilang makanannya enak, tempatnya nyaman, dan pelayanannya cepat. Sinta dan Budi kebingungan. Mereka tidak siap menghadapi pelanggan sebanyak itu. Tapi satu hal pasti, warung itu sukses besar. Dalam seminggu, mereka sudah bisa menambah karyawan. Dalam sebulan, omzetnya melebihi target. Dan semua dimulai sejak kotak itu dibuka. Ternyata orang yang mengintip malam itu adalah Pak Darto. Ia merasa heran mengapa warungnya sepi padahal sudah berdiri lama. Melihat Budi membuka kotak, ia yakin batu itulah sumber keberuntungan Budianto. Dalam keputusasaan, Darto melakukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Ia menyelinap ke rumah Budi dan mencuri batu itu. Ia simpan batu itu di bawah kasurnya dan mulai membangun warung baru dengan konsep modern. Ia yakin keberuntungan akan kembali padanya. Tapi waktu menjawab berbeda. Warungnya sepi. Promosi tak berhasil. Sementara warung Budianto semakin ramai, bahkan membuka cabang di kota sebelah. Nama warungnya mulai dikenal di media sosial. Semua orang penasaran siapa Budianto. Darto semakin bingung. Kenapa batu itu tidak berfungsi? Bukankah itu sumber kekuatan? Suatu malam, Darto tak tahan. Ia mendatangi Budianto, membawa batu itu, dan mengaku bahwa ia yang mencurinya. Ia meminta maaf dan bertanya satu hal yang membuatnya penasaran. Apa rahasia kamu bisa sukses di semua hal, bahkan tanpa batu ini? Budianto tersenyum. Ia mengambil kotak kosong itu dan berkata, "Ini hanya kotak, dan ini hanya batu. Yang membuatku berhasil bukan benda ini, tapi kepercayaanku." Darto terdiam. Ayahku bukan hanya memberi kotak, tapi memberi pelajaran. Bahwa hidup ini bukan tentang benda gaib, tapi tentang keyakinan dalam diri sendiri. Selama aku percaya aku bisa, aku fokus, aku kerja keras, maka hasil akan mengikuti. Batu ini hanya pengingat bahwa semua kekuatan itu ada di dalam kepala dan hati kita sendiri. Darto menunduk. Malam itu, ia belajar pelajaran yang lebih penting daripada resep makanan atau strategi bisnis. Kisah Budianto bukan kisah orang sakti, tapi kisah tentang bagaimana sugesti positif, ketekunan, dan keyakinan bisa mengubah nasib seseorang. Dan begitulah, lahirlah julukan itu dari orang-orang sekitarnya. Orang yang tidak pernah gagal dalam hidupnya. Dalam hidup, seringkali kita mencari sesuatu di luar diri kita. Jimat, batu, azimat, atau hal-hal mistis yang kita harap bisa membuat hidup lebih mudah. Tapi kisah Budianto menunjukkan satu hal yang sederhana tapi luar biasa. Kepercayaan diri, keyakinan, dan pikiran yang terfokus bisa jadi kekuatan paling ampuh yang kita miliki. Bukan batunya yang membuat Budi sukses, tapi keyakinan bahwa ia bisa, yang akhirnya menjadi kenyataan. Karena pada akhirnya, pikiran bawah sadar kita bekerja seperti tanah yang subur. Apa yang kita tanam, entah itu rasa percaya diri atau keraguan,
akan tumbuh dan membentuk hidup kita. Dan mungkin kotak itu bukan warisan dari ayahnya, tapi warisan dari sebuah cara berpikir. Jadi, kalau hari ini kamu merasa belum apa-apa, belum bisa, belum berani, mungkin kamu cuma belum percaya. Bukan pada batu, tapi pada diri kamu sendiri. Dan siapa tahu, setelah menonton kisah ini, kamu juga akan mulai jadi orang yang sedikit demi sedikit tidak pernah gagal dalam hidupnya.